Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari Minggu dan bersama-sama waktunya kita masuk dalam hadirat Tuhan dan bersama-sama mendengarkan khotbah Minggu. Tema khotbah Minggu hari ini adalah jaga perkataanmu. Sebagai dasar firman Tuhan, kita ambil di Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, salah satu alat komunikasi manusia adalah perkataan. Melalui perkataan, manusia menyampaikan isi hati, pemikiran, pengajaran, dan kasih sayang. Juga seringkali untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Namun, perkataan juga dapat digunakan untuk menyatakan kebencian, kemarahan, penghinaan, ancaman, hasutan, perkataan kotor, dan penghujatan. Alkitab jelas menuliskan, Tuhan berkata kepada kita semua, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Pertanyaan saya, kamu mengucapkan kata-kata yang baik atau kata-kata yang sia-sia? Harusnya kita sebagai orang percaya, pakailah mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan firman Tuhan tentunya. Karena jelas dikatakan bahwa karena ucapan kita akan dibenarkan. Tapi karena ucapan kita juga, kita akan dihukum. Pertanyaan saya, pilih yang mana? Tuhan kasih kehendak bebas untuk kita memilih. Pilih ucapan yang benar atau ucapan yang gak benar? Tentu pilih ucapan yang benar, boleh katakan amin. So hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk jaga perkataan kita. Orang bijak berkata, perkataan lebih tajam daripada pedang. Artinya, ucapan bisa tajam menusuk, merusak, bahkan menghancurkan hati orang yang mendengarnya. Nah, seseorang bisa padam semangatnya ketika mendengarkan kritikan yang tajam itu. Fitnah, merusak bukan hanya korbannya, namun juga orang dekatnya. Pertengkaran juga terjadi karena perkataan yang tidak menyenangkan. Sehingga orang bisa berantem, saling marah memarahi. Perceraian, perkelahian, peperangan, atau perpecahan sering terjadi karena perkataan jahat. Kutukan penuh kebencian bisa menyengsarakan hidup orang lain. So hati-hati dengan perkataanmu. Pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Apa artinya? Ketika kamu memperkatakan satu kalimat, satu kata yang keluar dari mulut kamu, hati-hati. Kalau kata-katamu adalah kata-kata yang tidak baik, itu akan menyerang kamu kembali. Saudara, perhatikan setiap ucapan dan perkataan kita. Yang mau katakan amin. Pengkhotbah 10 ke-12 dikatakan, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Inilah yang dikatakan mulutmu harimaumu. Kalau perkataan orang berhikmat itu menarik untuk didengarkan. Mengapa? Karena di dalamnya terkantung pengajaran, bimbingan, nasihat, dan sebagainya. Tapi orang bodoh punya bibir menelan dia sendiri. Perkataan dia menelan dia sendiri. So, mulutmu harimaumu. Saudara, perkataan jahat dari mulut seseorang dapat berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Sering ditayangkan ya di media massa, ada seorang bos yang suka menghina dan pada akhirnya dibantai sendiri oleh pegawai yang dihinanya itu. Dan inilah yang terjadi. Oke, kita sekarang lihat di Efesus 4 ayat 29, firman Allah berkata, perkataan baik membangun orang lain. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan amin. Mari kita pakai kata-kata kita untuk membangun diri kita dan orang lain. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Bahkan kata-kata itu bisa melemahkan orang lain. Mari kita pakai menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata firman Tuhan yang membangun diri kita dan orang lain. Di mana orang yang mendengarnya, mereka menjadi semangat dan beroleh kasih karunia. Katakan amin. Perkataan berhikmat membangkitkan semangat orang yang putus asa, meredakan kemarahan, menghibur yang bersedih, dan menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Perkataan berkat membuat yang lemah menjadi kuat, yang terhilang kembali kepada Tuhan, dan yang akan binasa diselamatkan, dan yang tersesat kembali kepada jalan yang benar. Katakan amin. Amsal 12 ayat ke-6, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. 1 Petrus 3 ayat ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekarang kita bisa lihat di luaran sana banyak sekali berita-berita hoax. Di zaman seperti sekarang, yang dimaksud dengan jaga perkataan bukan hanya perkataan yang keluar dari lisan dari mulut kita. Tapi perhatikan jari-jarimu. Ketika kamu mengetik WhatsApp, Facebook, Instagram, apa yang kamu tulis? Jika yang kamu tulis itu tidak benar, stop. Hapus semua. Tulis sajalah yang menjadi berkat. Tulisanmu, ketikanmu dengan jarimu sama dengan perkataan kamu. Hati-hati. Jaga perkataanmu, jaga jarimu. Yang mau katakan amin. Amin. Perkataan merupakan cermin dari isi hati dan pikiran seseorang. Kalau yang kamu ketik, yang kamu ucapkan, itu adalah pikiran busuk, pikiran jahat. Itulah kamu yang sebenarnya. Tuhan Yesus pernah berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat." Tuhan Yesus luar biasa. Sudah memberikan kita penjelasan yang begitu detail. Mana mungkin kamu bisa mengeluarkan sesuatu yang baik kalau di dalam kamu adalah jahat? Nggak mungkin. Kalau kamu benar baik, kamu akan mengeluarkan kata-katamu yang baik. Itu firman. Jadi orang jahat mengeluarkan perkataan jahat. Karena isi hatinya penuh dengan hal-hal yang buruk. Sebaliknya, orang baik mengeluarkan perkataan baik. Karena isi hatinya penuh dengan hal-hal yang baik. Perkataan yang keluar dari mulut kita mencerminkan siapa sebenarnya kita. Yang ngerti katakan amin. Amin. Nah sekarang kita lihat perkataan orang munafik. Bagaimana dengan orang munafik, Pak? Kita lihat. Orang munafik yang mulutnya manis, padahal hatinya jahat. Berarti perkataannya tidak mencerminkan isi hatinya dong. Iya, seseorang yang mempunyai tujuan tertentu dapat berpura-pura berkata baik. Banyak orang tertipu oleh ucapan orang munafik. Namun, kemunafikan akan terbongkar karena tidak mungkin terus disembunyikan. Orang Farisi menutupi kebusukannya, namun Tuhan Yesus melihat kemunafikan itu dan Tuhan bersikap keras kepada orang munafik. Saudara, bibir kita harus dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Nabi Yesaya pernah mengalaminya. Nabi Yesaya berkata demikian, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Yesaya 6 ayat 5. Lalu Yesaya menyadari kenajisan daripada bibirnya yang sering dilakukannya. Namun seorang serafim menyentuh bibirnya dengan bara api dari mezbah dan berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Di ayat ke-7 dan di ayat ke-8 dikatakan demikian. "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Saudara, mari kita jaga bibir, jaga perkataan kita sama-sama. Perhatikanlah, seseorang yang siap diutus oleh Tuhan harus menjaga perkataannya. Katakan amin. Pertanyaannya, sekarang perkataan kita ini yang kudus atau perkataan kita yang najis sebenarnya? Orang percaya sering menggunakan mulut untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Bahkan terkadang untuk menyampaikan firman-Nya yang kudus. Ya, bagaimana mungkin pada saat yang lain mulut itu digunakan untuk mengucapkan perkataan najis dan menyakiti hati Tuhan? Sebagai orang percaya, kita harus siap diproses Tuhan. Jika selama ini mungkin kita telah menggunakan mulut kita untuk mengucapkan perkataan jahat, perkataan sia-sia, marilah kita menjaga mulut kita sekarang dengan hanya mengucapkan kebenaran dan kebaikan sesuai firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Janganlah terus membicarakan keburukan orang, memaki dan menghina orang lain, atau mengucapkan perkataan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mari kita koreksi diri. Perkataan apa yang sering kita ucapkan? Apakah perkataan buruk atau perkataan baik sesuai firman Tuhan? Ataukah perkataan baik dan buruk muncul secara bergantian? Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Yang mau melakukan ayat ini katakan amin. Tuhan mendorong kita semua untuk mempersembahkan korban syukur. Jadi ternyata ucapan bibir kita yang memuliakan nama Tuhan itu adalah ucapan syukur yang luar biasa. Katakan amin.
Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. So, hari ini tema khotbah kita adalah jaga perkataanmu. Dan ini adalah untuk mengingatkan kita semua agar berhati-hati dengan mulut atau ucapan kita. Karena kekuatan dari perkataan adalah sangat luar biasa. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi teladan atau kesaksian bagi orang-orang di luaran sana. Karena mereka masih banyak belum mengenal Yesus. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Justru kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi saksi Tuhan. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Bagaimana kita bersaksi? Kita menggunakan mulut kita. Yang ngerti dan percaya boleh sama-sama katakan amin. Di 1 Timotius 4 ayat ke-12 firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lihat, berapa banyak orang Kristen yang ketika berada di luar gereja tidak bisa menguasai mulutnya. Masih suka mengumpat, berkata-kata kasar, jorok, membicarakan kelemahan dan kekurangan pendeta atau pemimpinnya, menggosip hamba Tuhan, dan sebagainya. Bertobatlah, katakan amin. Dalam Amsal 20 ke 19 dikatakan, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Yang ngerti katakan amin. Lalu pertanyaannya muncul nih, bagaimana seharusnya perkataan orang Kristen itu? Atau bagaimana seharusnya perkataan daripada murid-murid Kristus sejati? Ada dua. Yang pertama, perkataan penuh kasih. Artinya, suatu perkataan yang penuh dengan keramahan dan didasari oleh kasih, serta terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang, sehingga orang lain yang mendengarnya dibangun, dikuatkan, dihibur, serta didorong ke arah yang lebih baik. Karena itu, firman Allah berkata di Efesus 4 ayat ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, perkataan yang menyampaikan firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, bahkan ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Nah, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa ternyata Tuhan mau setiap orang percaya melayani, membicarakan apapun, itu hati-hati dengan mulut, dengan bibir yang kita pakai. Mengapa? Karena dari sinilah kita memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. So, ini bukan berarti kita menggurui atau sok pinter ya, tetapi perkataan kita hendaknya sesuai dengan firman Tuhan, di mana bermuatan kesaksian dan nasihat, sehingga orang yang mendengarnya diberkati. Boleh katakan amin? Saudara, terakhir, saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan pertanyaan ini sama-sama. Bagaimana dengan perkataan saudara selama ini? Jawab sendiri. Jika saudara menggunakan perkataan yang baik, puji Tuhan. Jika saudara menggunakan perkataan yang tidak baik, bertobatlah. Jika saudara selama ini abu-abu, bertobatlah dalam nama Yesus. Katakan amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan pertanyaan ini. Apakah Tuhan tidak tahu dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan? Gimana menurut saudara? Tuhan tahu apa tidak? Kalau saudara menjawab tidak tahu, maka itu salah besar. Tuhan sangat memperhatikan setiap kata yang kita ucapkan. Kita mengetahui hal ini karena Daud berkata di Mazmur 139 ayat ke-4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Hati-hati, sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya kita memperkatakan apapun, belum kita keluarkan nih dari mulut kita nih, sesungguhnya semuanya sudah Tuhan tahu. Bagi orang Kristen yang mau terus belajar mendisiplinkan diri, menundukkan lidahnya di bawah kendali Roh Kudus, yang akan ia perkatakan adalah perkataan iman, selalu positif, suka memperkatakan firman, dan mulutnya penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Katakan amin. Saat itulah ia sedang mengucapkan kuasa dan kemenangan yang mendatangkan berkat dan hidup atas dirinya sendiri dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kekuatan kita sendiri, tentu kita tidak akan mampu menjinakkan lidah kita. Hanya melalui kuasa Roh Kudus,
kita akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, mari terus berdoa, minta dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Yang mau katakan amin. Saudara, cepat atau lambat kita akan menuai berkat-berkat dari Tuhan Yesus sebagai dampak dari perkataan yang kita ucapkan setiap hari. Oleh karena itu, jaga perkataan saudara, jaga perkataanmu. Karena itu menentukan kehidupanmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Kami belajar untuk menjaga perkataan kami. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, memberkati semua orang yang boleh mengikuti khotbah online ini. Dimanapun mereka berada, bila khotbah ini memberkati mereka. Untuk bersama-sama memiliki kehidupan yang lebih baik. Baik untuk dirinya, baik untuk orang lain. Oleh karena itu kami berkomitmen, bertobat di dalam nama Yesus. Kami mau jaga perkataan kami. Kami mau mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Tuhan, kami rindu lewat doa, pujian, penyembahan. Nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupan kami di luar, kami menjadi saksi Tuhan lewat perkataan kami juga. Oleh karena itu, hari ini kami percaya Tuhan sedang berbicara kepada kami. Tuhan sedang mengubah setiap kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus, menjadi orang-orang yang lebih lagi diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang berbahagia, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.